diciptakan Tuhan memiliki 5 indera. Ada mata, ada telinga, ada hidung, ada peraba, dan ada pengecap. Kelima indera itu mempunyai fungsinya masing-masing. Kalau mata pasti untuk melihat, kalau telinga pasti untuk mendengar, dan lain sebagainya. Jika semua panca indera itu berfungsi, maka hidup kita akan terjadi keseimbangan. Semua hal yang terjadi di dunia ini bisa diketahui semua. Namun, jika ada satu yang tidak berfungsi, rasanya keseimbangan itu mulai goyah. Kita lihat kalau semakin tua, pasti telinga ada yang bermasalah. Pendengaran sudah tidak mulai jelas, ataupun mata biasanya melihat sudah mulai kabur. Dan ketika itu terjadi, pasti dia mengalami ada yang kurang dengan hidupnya. Karena panca inderanya salah satunya tidak berfungsi atau kurang berfungsi dengan baik. Dalam Injil tadi kita mendengar Yesus berbicara tentang salah satu panca indera yang kita miliki, yakni telinga, pendengaran. Siapa yang bertelinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Bahkan Yesus mengajak para murid untuk mengevaluasi kembali kualitas pendengaran mereka. Perhatikanlah cara kamu mendengar. Dalam konteks ini, Yesus meminta para murid tidak hanya sekedar mendengar, tetapi harus mendengarkan dengan baik dan melaksanakannya. Paus Fransiskus pada peringatan Hari Komunikasi Sedunia yang ke-56 mengajak kita semua, seluruh umat Kristen, untuk menanamkan sikap mendengarkan dengan telinga hati. Dengan cara ini, setiap orang belajar untuk mendengarkan, tidak hanya berarti menangkap atau mendengar suara, bahwa ini suara orang ini, bahwa ini bunyi binatang ini, dan lain sebagainya. Tetapi membangun relasi yang dialog antara Allah dan juga manusia. Bapak, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Tuhan, kualitas pendengaran kita sangat berpengaruh pada tindakan kita selanjutnya. Kalau orang tidak mendengarkan dengan baik, pasti dia tidak akan melaksanakannya. Bahkan ketika ditanya mengapa tidak buat ini, tidak buat itu, pasti dia jawab, saya tidak tahu. Karena dia hanya asal mendengar. Tetapi kalau orang sungguh-sungguh mendengar dengan sendirinya, ia akan melaksanakan apa yang menjadi kewajibannya sebagai pengikut Kristus. Yesus dalam ajaran menggunakan perumpamaan dari dunia pertanian, benih dan jenis-jenis tanah untuk menggambarkan kerajaan Allah dan situasi hati kita umat manusia dalam menanggapi sabda Tuhan itu. Benih yang ditaburkan adalah firman Tuhan yang diwartakan ke tengah dunia melalui kitab suci, katekese, ajaran-ajaran resmi gereja, dan juga melalui peristiwa-peristiwa hidup yang mengajarkan kepada kita untuk menjadi lebih baik. Misalnya nasihat dari orang tua atau orang lain yang membantu kita untuk merubah hidup kita menjadi lebih baik. Sedangkan jenis tanah adalah gambaran suasana hati kita yang tidak untuk menanggapi sabda Tuhan. Keadaan hati yang tidak baik digambarkan seperti tanah di pinggir jalan, tanah berbatu-batu, dan tanah bersemak duri. Ketiga jenis tanah ini tidak memungkinkan benih bertumbuh dengan baik.
Itulah gambaran orang yang telah mendengarkan firman Tuhan, tetapi tidak melakukannya dalam kehidupannya. Hemat saya, bisa saja faktor utamanya adalah mereka hanya sekedar dengar secara sepintas dan tidak meresap ke dalam hatinya. Dan hal ini memungkinkan orang tidak bertumbuh dalam hidup rohaninya. Kadang kita lihat kita ini hanya status sebagai orang Kristen, tapi kadang hidup kita jauh dari apa yang diharapkan sebagai orang-orang Kristen. Sedangkan keadaan hati yang baik digambarkan sebagai tanah yang subur, yang memungkinkan benih dapat bertumbuh dan menghasilkan buah sesuai dengan harapan penabur. Inilah gambaran orang yang mendengarkan firman Tuhan dan melaksanakannya dalam kehidupan, dalam tugas dan pelayanan. Dia tidak hanya sekedar pasang telinga untuk mendengar, tetapi membuka seluruh diri dan hatinya untuk mendengar, meresapnya dalam hati dan siap untuk melaksanakannya. Sehingga buah dari karya dan pelayanannya itu membawa berkat bagi dirinya sendiri dan juga bagi orang-orang yang ada di sekitarnya. Karena itu, kita masing-masing bertanya diri, bagaimanakah kualitas pendengaran saya selama ini? Apakah saya hanya sekedar mendengar atau mendengar dengan seluruh diri? Bersediakah saya menyambut firman Tuhan dan siap melaksanakannya? Mari kita masuk ke dalam hati dan batin kita.